Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ara9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, tak lupa saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda. Dan juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Bersama Deru Sawangan dari layangan khas Nusantara bagian Madura atau Lajengan dan Bulanan, kami menyapa Anda. Dan sapaan saya untuk kali ini, saudara-saudaraku, agar kita mengingat kembali berbagai peristiwa yang menimpa kiai kita. Ternyata setelah saya teliti, setelah saya amati, setidaknya pasca adanya diskursus nasab, kekerasan bersifat fisik atas kiai kita, baik itu di panggung ceramah atau di luar panggung ceramah, itu sangat meningkat. Ini perlu kita kaji bersama, kita telaah bersama, dan kita antisipasi bersama. Dan mudah-mudahan juga ini ada yang mengusulkan kepada yang berwenang di bagian keamanan di negeri ini, yang resmi ya tentunya. Saudara-saudaraku sekalian, saya akan memulai peristiwa yang menimpa kiai-kiai kita, terkhusus kiai NU ya, dari apa yang pernah kami tayangkan di sini. Pada bulan Oktober 2023, saat ada pengajian Maulid Nabi di Tambun, Bekasi, itu panitianya adalah Kiai NU juga, pimpinan ranting NU setempat. Saat Kiai Imad berceramah, terkhusus ketika mengulas nasab, sekelompok orang datang berteriak-teriak hendak membubarkan. Dan ini sudah pernah kami tayangkan, itu di bulan Oktober. Kemudian dari Oktober kita menuju ke November. Jadi sebulan kemudian terjadi lagi persekusi panggung itu terhadap Kiai Imad dan sejumlah kiai yang lain di dalam mengisi acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di daerah Pakulonan, Tanggerang, Banten. Yang saat itu Tubagus Mugi Nurfadil yang sedang menyampaikan paparan, Kiai Imad belum berceramah. Terjadilah keributan di situ. Walaupun belum ada benturan fisik yang mencelakai, tetapi itu sudah menudai panggung-panggung pengajian yang menimpa kiai kita. Kita memasuki ke tahun 2024 ya. Di tahun 2024, tepatnya pada bulan Juni, seorang kiai NU yakni Kiai Tatang Rohyani dilarang berceramah di pesantrennya sendiri. Kiai Tatang ini selain pengurus pesantren juga pengurus lembaga di pimpinan wilayah NU Banten. Beliau menyampaikan ketika pagi hari mengisi kajian di pesantrennya itu berkaitan dengan nasab. Sore hari adiknya di warning oleh seseorang yang terafiliasi dengan kelompok tertentu agar Kiai Tatang tidak berceramah di pesantrennya sendiri. Demi keamanan kemudian Kiai Tatang tidak berceramah. Dari bulan Juni kita menuju ke bulan berikutnya, ada peristiwa yang sangat mengiris hati yang menimpa Teguh Muda Kori ketika beliau melakukan lawatan ke Jawa Timur, tepatnya ke Jember. Ketika beliau bermalam di kediaman atau di pesantren seorang kiai di Jember, beliau digeruduk sejumlah massa. Dan anehnya, satu di antara massa itu ada yang mengatakan telah berkoordinasi dengan Polres Jember. Benarkah telah berkoordinasi atau tidak, wallahu a'lam ya. Dan ini juga pernah saya sampaikan ya beberapa bulan yang lalu agar Pak Polisi memberikan klarifikasi, sebab ini menyangkut nama baik kepolisian juga. Kalau benar bagaimana sekelompok orang mau menggeruduk seorang kiai di kediaman kiai, kok berkoordinasi dengan Polres, itu bagaimana judulnya ya. Dari Jember Teguh Muda Kori menuju ke Malang. Di Malang juga beliau dibuntuti. Ini juga sudah pernah kami ulas ya. Bahkan mobil yang beliau tumpangi, mobil seorang kiai yang beliau tumpangi dirusak. Walaupun alhamdulillah Teguh Muda Kori aman. Sebelum itu Teguh Muda Kori juga di kediaman beliau di daerah Bekasi juga didatangi sekelompok massa. Sudah 3 kali setidaknya beliau dipersekusi, katakanlah demikian. Saya tidak menghitung ketika beliau terlibat pertengkaran dengan Bahar bin Smith, yaitu hal lain. Ini yang beliau dipersekusi. Kemudian pada bulan Juli juga Gus Yusuf Khudori, seorang penceramah muda, seorang kiai muda NU yang sangat santun, diteriaki oleh seseorang ketika beliau menyampaikan satu paparan.
Padahal acara itu digelar oleh satu madrasah di mana pengasuhnya adalah alumni dari Gus Yusuf sendiri. Walaupun kemudian sang pembuat keonaran ini minta maaf, tetapi setidaknya kita harus lihat ini sudah terjadi pada kiai kita dan apa alasannya itu disampaikan. Wong Gus Yusuf juga tidak membahas masalah nasab. Ada apa kok seperti ini? Bagaimana menurut Anda? Kemudian dari Juli kita menuju Agustus, ini beruntun ya, dari Juni, Juli, Agustus. Agustus kita tahu bagaimana persoalan yang terjadi di Gresik. Sebelum acara dimulai sudah ada video yang beredar yang akan melakukan satu tindakan agar Kiai Imad dan Gus Abbas tidak datang ke acara tersebut. Agar Kiai Imad dan Gus Abbas tidak berceramah dalam acara Hall Masyayikh Gresik tersebut. Sebagaimana yang telah kami tayangkan, bahkan ada sekelompok orang yang mengatakan dikawal oleh Poltabes Surabaya. Karena informasi yang kami terima dari panitia dan dari pantauan kami juga, orang-orang yang ingin menggagalkan acara, katakanlah demikian, itu bukan orang Gresik tapi orang dari luar. Dan yang dari Surabaya ini, katakanlah wilayah Surabaya ya, itu mengatakan dikawal oleh Poltabes. Wallahu a'lam kebenarannya. Tapi kalau benar dikawal, bagaimana orang mau demo kok dikawal? Demonya ke pengajian, bukan demo BBM. Kalau umpamanya kaitannya dengan nasab, apa urusannya? Dan di sini pula hampir sama dengan yang dialami oleh Kiai Marzuki, pihak aparat meminta agar Kiai Imad tidak mengulas nasab. Persoalan nasab adalah hasil kajian. Bagaimana tidak boleh disampaikan di panggung-panggung ceramah? Kalau ini dikatakan masih terjadi kontroversi, katakanlah demikian. Apakah persoalan-persoalan lain yang masih bersifat kontroversi tidak sama sekali disampaikan di panggung-panggung ceramah? Tidak boleh menyampaikan sesuatu di panggung ceramah itu apabila adalah hal-hal yang kiranya dapat memecah keutuhan NKRI dengan menyampaikan faham-faham terlarang semacam khilafah dan sebagainya. Ini kajian. Saya juga heran kenapa seperti itu. Ini demi keamanan. Loh, kenapa tidak diantisipasi keamanannya? Kan seperti itu ya. Ini menurut kami yang orang awam. Dari Gresik, saudara-saudaraku sekalian, di bulan yang sama, Agustus ya, Kiai Tatang, kalau tadi tidak boleh berceramah, pada bulan Agustus ini, Kiai Tatang Royani digeruduk rumahnya. Katanya sih mau tabayun, tapi tabayun kok ratusan orang, seratusan lebih. Ya, dari pantauan sahabat kami di lokasi dan dari video yang kami terima. Alhamdulillah sih tidak ada benturan fisik, tetapi ini menunjukkan betapa arogannya mereka. Kalau memang ada satu kesalahan, kenapa tidak dibicarakan baik-baik dengan mendatangi kediaman Kiai Tatang sebagaimana mestinya antar kiai. Ini datang dengan 100 lebih orang. Itu pada bulan Agustus. Masih di bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita, ada sekelompok orang yang ingin menggagalkan acara pelantikan organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah di daerah Purwakarta, di mana acara itu dalam pamflet dikatakan akan digelar di satu rumah makan. Maka sejak pagi itu sudah diduduki oleh kelompok tertentu itu. Dari video yang kami terima, ternyata juga ada Pak Kades di sana, ingin membubarkan karena dianggap PWILS itu memecah belah umat. Di mana Pak memecah belah umatnya? Ini di bulan Agustus. Tetapi alhamdulillah ternyata panitia lihai. Mereka menggelar acara tidak di rumah makan itu, melainkan di tempat yang lain sehingga aman. Artinya walaupun tidak sampai membubarkan, hanya saja gerakan itu ingin membubarkan. Ini yang harus dicatat juga kan. Itu di bulan Agustus, lagi-lagi di bulan Agustus, tragedi yang cukup memilukan menimpa kiai kita dan sahabat Banser kita di Karawang. Yang proses penanganan terhadap para pelakunya cukup lamban, tapi ya sudah mulai ada pembekukan, juga sudah dilakukan rekonstruksi di bulan Agustus.
Saya tidak bahas panjang karena ini masih baru. Dari Agustus kita mundur ke bulan Juni karena ternyata walaupun baru ketahuan dan baru dicuatkan, peristiwa menimpa Gus Bara atau Dr. Kiai Haji Muhammad Al-Barra. Beliau putra pengasuh pesantren besar, beliau cucu pendiri NU, beliau cucu pahlawan nasional, dan beliau saat itu menjabat sebagai wakil bupati. Walaupun kemudian belakangan diketahui orang yang bertindak kurang ajar terhadap Gus Bara itu dikatakan seorang wali santri yang memiliki gangguan jiwa. Tetapi bagaimanapun ada jeda beberapa waktu mulai dari merampas emik, menceramahi Gus Bara hingga dia duduk dan sebagainya. Dalam hal itu tidak ada tindakan yang cekatan. Setidaknya seorang wakil bupati mic-nya dirampas ya langsung diberikan sesuatu lah gitu ya. Tapi ternyata kan tidak seperti itu. Ini maka menurut hemat saya pantaslah jikalau kemudian masyarakat mencurigai ada sesuatu, walaupun kita juga tidak boleh menuduhnya. Ya, tapi apapun hal itu sudah terjadi dan menimpa kiai kita di panggung sholawatan. Itu di bulan Juni. Kita langsung ke bulan September. Ya. Di bulan September ini baru-baru ini menimpa Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan edaran surat dari FBI Surabaya yang membuat saya heran. Kiai Marzuki tidak boleh membahas nasab. Itu disampaikan langsung oleh Kiai Marzuki. Kalau alasannya keamanan, lagi-lagi kenapa kita yang harus ngalah? Bagaimana tindakan pengamanan supaya mereka yang melarang itu tidak bisa masuk ke area? Barangkali kan seperti itu ya. Bukan kemudian orang yang mau menyampaikan materi itu tidak diperbolehkan. Ini mengingatkan saya kepada rencana seminar yang di UIN Semarang. Dengan alasan keamanan, kemudian acara itu dibatalkan, berubah lagi, diundur. Dan masih di bulan yang sama, seorang kiai karismatik, yakni Kiai Lukman Haris dari Tremas, beliau disoraki ketika menyampaikan kajian yang sangat luar biasa dan penuh kesantunan di dalam acara yang bertajuk sholawatan. Ini tindakan-tindakan, ada kaitannya nasab atau tidak, tetapi hal seperti ini perlu kita telaah bersama dan diantisipasi. Mohon masukannya dari Anda dan bagaimana cara menyikapi hal ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan, berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.